Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firsaman Mazir akan menyampaikan materi untuk perkuliahan arsitek kota untuk mahasiswa program studi arsitektur Universitas Bandar Lampung, dan ini akan menjadi mata kuliah yang penting, dan kali ini adalah pertemuan yang pertama yang akan memberikan pengantar tentang bagaimana mata kuliah ini akan kita lakukan di satu semester ke depan. Dan langsung saja saya akan menyampaikan pertama kali mengenai tujuan dari mata kuliah ini. Perkuliahan ini adalah untuk memberikan pengetahuan dasar kepada mahasiswa tentunya mengenai definisi dan wujud dari dan apa saja elemen pembentuk dari arsitektur kota tersebut, dan bagaimana perkembangan kota dari masa ke masa dan daerah yang lain di seluruh dunia ini, dan bagaimana metode perancangan kota tersebut bisa kita lihat bersama, dan mahasiswa mengenal dan memahami bagaimana aspek-aspek kota yang berkaitan dengan perancangan arsitektur dan tata ruang, karena akan menjadi kumpulan dari karya-karya arsitektural, karya-karya tata ruang yang tentunya akan di PR bagi kita yang bergerak di bidang arsitektur dan perencanaan kota ini, sehingga apapun yang kita tentunya kita paham itu pasti akan berpengaruh terhadap perkotaan di mana kita tinggal. Dan selanjutnya ini bisa dilihat mungkin sebagai intermezzo adalah wujud dari perancangan kota, ataupun ini adalah arsitektur kota. Kita bisa lihat di sini bentukan yang tertata rapi, terancang dengan baik, dengan tata ruang yang sudah ditentukan terlebih dahulu, struktur dan bangunan yang dibangun berdasarkan perancangan tersebut, dan juga fungsi-fungsi yang tentunya sudah direncanakan sebelumnya. Ini salah satu contoh di sebuah kota di Barcelona. Dalam bangunan bisa kita lihat ada ruangan-ruangan di situ, ada kolong, ada dinding sebagainya. Ini kita bisa lihat semua dalam konteks perkotaan hadir di dalam sebuah kota Barcelona ini. Tapi tadi kota bisa ataupun sudah dirancang seperti ini. Dan untuk satu semester ke depan tentunya ini akan dibagi dalam 16 kali pertemuan, di mana tema materi dalam tiap pertemuannya adalah sebagai berikut. Ya, yang pertama diawali dengan pengantar tentunya pada kesempatan ini, kemudian juga yang kedua ada perancangan kota, yang ketiga kita akan sama-sama melihat apa saja elemen dalam arsitektur kota, kemudian bagaimana kota itu kita bisa lihat, kita bisa pelajari wujud melalui citra kota, image of the city, kemudian juga bagaimana caranya melihat itu. Ada teori-teori seperti figure ground, kemudian place and yang kita akan pelajari pada pertemuan kelima dan keenam. Kemudian yang ketujuh tentunya ada sebuah contoh bagaimana sebuah kota itu kita bisa melihatnya. Ya, nanti ada beberapa deskripsi lainnya mengenai kota tersebut yang ditutup dengan ujian semester pada paruh yang pertama. Lalu yang kedua tentunya akan dimulai lagi pembahasan mengenai ruang terbuka dan infrastruktur kota. Ya, kita bisa lihat bagian-bagian dari kota tersebut secara fisik. Ya, ada ruas jalan, ada fasilitas publik, ya, dan sebagainya yang masuk dalam materi ini. Kemudian juga beberapa ciri dari kota, misalnya kita tahu ada sebuah kota yang mempunyai nilai budaya
peninggalan cagar budaya yang banyak dan sebagainya yang layak disebut sebagai kota pusaka, dan konservasi menjadi suatu hal yang penting di sana. Juga ada berkelanjutan ya, di mana di sini berkembang terus sesuai dengan isu setiap zaman. Dulu awalnya kita mungkin sering mendengar adanya green hijau, atau sebelumnya lagi ada garden city. Kemudian lanjut ada istilah juga kota tangguh ketika banyak sekali bencana yang terjadi di perkotaan atau yang disebut sebagai resilient city. Juga di era teknologi ini ada muncul istilah smart city, kota pintar. Itu semua pada ikannya masuk ke dalam konteks kota berkelanjutan atau sustainable city yang harus merespon pada setiap perubahan zaman. Juga kita akan belajar mengenai program kota atau urban mobility ya, yang mana di sini kita bisa mempelajari sedikit saja secara singkat mengenai pola transportasi yang ada di sebuah kota, transportasi umum dan moda transportasi lainnya. Kemudian nanti kita bisa tentunya juga beberapa metode dalam merancang kota yang kemudian disambung dengan contoh-contoh karyanya pada minggu 14 dan 15 ditutup akhir semester. Nah, kita sekarang akan masuk ke dalam materi pengantar saja, basic mengenai kota itu sendiri. Nah, ada banyak definisi, ada banyak pemahaman. Tapi kalau kita lihat salah satu referensi di sini dari buku The Art of City yang diterbitkan tahun 2000. Itu adalah sebuah ekonomi ya, pusat jual beli, pusat pertukaran barang dan jasa dan sebagainya. Kemudian juga dari sisi sosial ya, ini adalah kumpulan orang ya, tempat orang saling bertemu, membentuk sebuah komunitas, membentuk sebuah masyarakat. Kemudian dari lingkungan yang terbangun ini adalah sebuah lingkungan yang dimana banyak bangunan yang dibangun oleh manusia, oleh masyarakat, dan juga menjadi kumpulan dari karya-karya arsitektural seperti yang tadi disampaikan. Dan juga dari si ekologi, ini adalah sebuah ekosistem di mana ada manusia di dalam ini saling berinteraksi. Dan keempat wajah ini juga harus ada pengelolanya, harus ada manajemennya untuk peraturan-peraturan ataupun orang-orang yang kita sebut kita kenal sebagai pemerintah ya. Ada kelola perkotaan ya. Kemudian yang membedakan satu kota dengan yang lainnya adalah di mana tentunya ada budaya di situ, ada nilai-nilai yang muncul dari awal kota itu terbentuk, dari masyarakatnya, dari kebiasaan, dari kepercayaan, yang terus berkembang, terus bertahan, dan menjadi pembeda dari satu kota dengan kota yang lainnya. Ya. Karena apa? Ada yang sama campurannya, ya. Ada yang kental dengan unsur atau nilai tradisionalnya, tapi banyak juga yang kemudian mendapatkan pengaruh yang lebih besar dari sektor ekonomi tadi ya, sebagai sebuah kota yang jadi pusat ekonomi, sehingga pastinya berbeda ketika kita lihat, kita compare dengan kota lain di mana nilai tradisionalnya, nilai lokal wisdomnya lebih tinggi. Ini yang menjadi pembeda dari sebuah cita rasa dari sebuah kota, image of the city tadi, sehingga harus maknai sebagai sebuah kota, bagian dari sebuah kota. Kemudian menjelaskan mengenai perkembangan kota yang memang diawali karena sudah lebih dulu berkembang di
wilayah dunia barat, ketika pada saat itu muncul pertumbuhan yang sangat besar di industri ya. Ada istilah revolusi industri dulu juga di Amerika bagian utara pada abad 18, 19, terutama di periode itulah, ketika kemudian daerah-daerah yang industrinya berkembang saat itu menjadi daya tarik bagi orang untuk berkumpul. Muncullah kota-kota seperti London, Paris, New York yang memang kemudian kenal menjadi salah satu kota yang pertama di dunia ini. Dan itu tidak merata, banyak juga kota lain yang tumbuh tetap dengan skala yang kecil sesuai dengan kelokalannya. Misalnya tumbuh di tempat pertanian, dia akan menjadi kota pertanian, atau ketika memang lebih didominasi oleh lingkungan alam, dia tetap akan tumbuh sebagai pedesaan. Dan ini salah satu contoh ya, ini sebuah potret dari kondisi kota di New York pada tahun 1900-an ya, di mana memang oleh pertumbuhan ekonomi tadi, kemudian adanya revolusi industri tadi, jadi sangat crowded, sangat populated, banyak sekali masyarakat yang tinggal di sana dan sebagainya. Dan di sini terjadi jual beli, terjadi interaksi sosial. Dan kemudian dalam perkembangannya, ketika dulu di awal 1900 ada sekitar 160 juta orang ya, dibandingkan dengan total populasi hanya sekitar 10-nya. Itu tinggal di kota. Sekarang di tahun 2000-an ini setengah dari populasi dunia itu tinggal di kota ya, kurang lebih sekitar 3 miliar orang gitu, tinggal di perkotaan yang persentase luas wilayahnya hanya ya sekitar tidak 5% dari total luas wilayah di dunia. Dan kemudian ini terus bertambah ya, dan pertambahannya itu sangat signifikan gitu. Dan ketika awalnya dulu itu pusatnya pada Amerika Utara, Eropa ya, di tahun 2000 kemarin, awal tahun 2000 ini itu hanya tinggal New York, Los Angeles, Tokyo di sini yang dikategorikan sebagai kota yang besar, yang sangat berkembang tadi ya. Dan nanti ketika tahun 2020-an ini, 2021 dan seterusnya ini, nanti kota-kota yang Karachi, Jakarta, Kuala Lumpur, Bangkok yang akan terus berkembang begitu, yang bahkan akan melebihi dari kota berkembang dulu sebelumnya. Dan ini kita bisa lihat juga contohnya dulu awal tahun 1900-an ya, komparasi antara kota-kota di Asia, Tokyo, Seoul, Beijing, Delhi, ya, Bangkok, Jakarta, Shanghai dan sebagainya, Metro Manila itu secara fisik luasannya seperti ini ya. Dan tapi di sini kita bisa lihat sangat hitam sekali, menandakan dia sangat padat gitu. Yang misalnya di daerah Amerika Utara ini dibanding Asia, jadi besarannya hampir besar di sini malah dibanding Jakarta, tapi lebih gelap di Jakarta. Di Eropa juga malah besarannya lebih kecil lagi gitu dibanding dengan apa yang ada di Asia dan di North America ini. Ada juga di Amerika Selatan, ada di Afrika yang mungkin malah memang lebih kecil lagi ketika kita melihat komparasinya seperti ini di seluruh penjuru dunia. Ini adalah potret dari perkotaan saat ini ya, walaupun tidak bisa mewakili semuanya, tapi mungkin menjadi
wacana buat kita bahwa atau merubah wawasan kita bahwa memang kalau dulu kita mau melihat kota itu yang perfect dan bisa dilihat di Barcelona tadi, dirancang dengan rapi, dengan detail dan dieksekusi dengan baik juga, dikembang dan dipertahankan terus dengan struktur yang sama. Tapi kota-kota di era sekarang tentunya tidak seperti itu, karena kadang dari sisi perencanaan dan perancangannya memang kurang matang ataupun kalah cepat dibanding dengan pertumbuhan ekonomi, gejolak sosial politik yang ada di kota tersebut, sehingga kita bisa lihat di background ini ada gedung-gedung yang memang dirancang dengan baik, ada kekuatan ekonomi di sana ya, tapi kemudian permukiman, lingkungan alam muncul dengan sendirinya atau tanpa bisa dikelola dengan dengan penuh oleh perencanaan dan melalui perencanaan dan perancangan kota, sehingga muncul permukiman kumuh, wilayah ruang terbuka hijau dan permukiman yang tidak terpisahkan dengan jelas ya, dan sebagai bagian dari perkotaan ya di kota-kota yang akan terus berkembang seperti tadi, seperti di penjelasan tentang perkembangan kota itu itulah kota-kota berkembang dengan besar di era sekarang ini, dan bahkan perkembangannya akan terus semakin kencang, semakin cepat ya, semakin besar lagi. Bisa setiap tahunnya itu ya secara total di seluruh dunia ya bertambah jumlah penduduknya sekitar 30 juta per tahunnya ya, 28 juta tepatnya, dan akan terus bertambah. Itu semua terus ataupun bisa kita lihat ini kalimat-kalimatnya bisa berlangsung dari buku M7 Standard for Urban Design. Jadi dipaparkan bagaimana kota itu berkembang dari awalnya hingga apa yang akan terjadi ke depan. Dan ini adalah permasalahan kota. Harus kita ketahui ketika kita bicara tentang arsitektur kota tentunya, ya, karena ini akan menjadi tugas perencana dan perancang ya ketika merencanakan kota, dia akan berhadapan dengan hal-hal ini. Ini saya salut dari Sustainable Development Goals Report tahun 2020, di mana kondisi-kondisi inilah yang atau ditemukan ketika membahas goals nomor 11, tujuan nomor 11, yaitu tentang sustainable cities dan communities ya, kota dan komunitas yang berkelanjutan. Nah, ternyata pada tahun 2018 jumlah orang yang tinggal di daerah kumuh atau slum itu semakin bertambah sampai 1/4 dari total populasi kota seluruh dunia. Ini sebelum COVID, dan setelah adanya COVID itulah yang semakin rentan terhadap bahaya. Mereka tinggal di tempat yang kumuh, yang padat ya, yang tanpa ada kelengkapan fasilitas kota di sana. Dan akhirnya memang ada faktanya bahwa secara umum tidak hanya daerah kumuh saja, tetapi seluruh kawasan perkotaan itu yang rentan terhadap COVID. Jadi hampir lebih dari 90%-nya yaitu jumlah kasus itu ada di kota. Ya. Kemudian juga ternyata hanya separuh dari penduduk yang ada di kota itu yang bisa menggunakan transportasi kota yang disediakan oleh kotanya gitu. Jadi kebanyakan kota, separuh lebih itu juga tidak punya transportasi kota yang layak gitu ya. Transportasi umum tentunya di sini kita nggak bicara kendaraan pribadi dan sebagainya, tapi ini kendaraan yang bisa kemudian yang memang masalah dari dulu sejak muncul mungkin berparah dengan revolusi industri sampai sekarang, bahwa polusi udara itu tetap mengancam kesehatan kita dan menyebabkan kematian yang cukup tinggi gitu.
Nah, di era COVID ini kita memang semakin didekatkan dengan ruang-ruang terbuka publik. Karena kalau terutama yang di dekat tempat tinggal kita di kota kita sendiri gitu ya, karena sebelumnya kita bisa bepergian kemana-mana dengan bebas, ditekan ya untuk mengurangi penyebaran COVID. Alhasil kita mungkin bepergian itu target kita adalah di ruang terbuka publik ya, untuk berolahraga, kan ke tempat olahraga terbuka, ke tempat komersil gitu yang berupa warung-warung dan sebagainya yang memang ada di ruang terbuka publik baik hijau maupun non hijau. Jadi ternyata hanya separuh juga, kurang lebih separuh dari populasi kota yang punya tempat terbuka atau ruang terbuka publik itu yang dekat ya, dalam artian bisa dengan berjalan kaki sekitar 400 meter ini. Dan selanjutnya itulah yang harus kita respon terhadap perancangan kota ke depannya, dan kota yang bisa melakukan adaptasi ya, tidak hanya mitigasi saja terhadap sumber permasalahannya, penyebarannya, tapi juga beradaptasi ya, ruang-ruang baru yang muncul ya, jadi semakin banyak ruang terbuka publik ya, yang hijaunya terutama, sehingga bisa juga mengurangi polusi udaranya juga, dan pergerakan kota menjadi lebih terkontrol ya. Tadi harapannya transportasi umum yang layak, yang baik ya, itu bisa muncul yang ada di dunia. Nah, ini akan kita lihat bersama tentunya dalam mata kuliah arsitektur kota ini, baik yang sudah dilakukan sudah ada di kota-kota sebelumnya maupun yang akan berkembang ke depannya dalam era masa mendatang. Jadi tujuannya adalah ketika kita melihat bahwa kota itu sedemikian cepatnya berkembang dan manusia yang tinggal di dalamnya tentunya akan terpengaruh ya, kehidupannya, masa depan generasi yang mendatang ya, generasi milenial itu terpengaruh juga. Jadi kita harus merancang kota dengan baik, dan itu adalah tujuan utama bagi semua kota ya, urban stakeholder, tidak hanya yang disebut sebagai arsitek atau planner ya, urban planner dan sebagainya, tapi juga terkait dengan pemerintahan tentunya, dan juga terkait dengan komunitas dan juga ada media biasanya yang mendorong terhadap pertukaran informasi di sebuah kota. Dan ini ada sedikit quiz ya, sumbernya bisa dilihat dari video di YouTube dengan judul Evolution of City Jakarta Indonesia since 1910 until 2021. Jadi ini linknya. Kuisnya adalah ya, ini dalam bentuk sebuah atau ya dua kalimat ini ya, yang bunyinya adalah masa lalu tak akan terulang kembali, tentu tak akan balik lagi kecuali yang satu ini. Jadi ketika kita atau Anda semua menonton video ini, apa yang Anda pikirkan terkait dengan dua kalimat ini, dan itulah yang Anda harus emailkan kepada saya. Jadi mulai 3 hari dari sekarang, kirim jawabannya ke fritz@ubl.ac.id. Dan referensi dari perkuliahan ini ada dua yang sudah dilihatkan covernya dari Carlos Landry, The Art of City Making, dan juga M7 Standards for Urban Design. Bisa di-download di sini, saya Google Drive dengan barcode-nya bisa di-scan, daripada linknya kepanjangan saya lihatkan barcode-nya di sini, dan mudah-mudahan bisa dibaca untuk membuka wacana kita tentang perkuliahan ini ke depannya akan fokus kepada kota arsitekturnya. Demikian, terima kasih materi video untuk perkuliahan pertama dengan tema pengantar ya, mata kuliah arsitektur kota untuk prodi arsitektur Universitas Bandar Lampung.
Sekian, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.